Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok praktek kerja lapangan yang ditugaskan di Politeknik TEDC Bandung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Supriyadi dari kelas 11 RPL 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugerah Aidil Akbar dari kelas 11 RPL 1. Perkenalkan, nama saya Angga Julianto dari kelas 11 RPL 1. Perkenalkan, nama saya Desta Yudha Diputra dari kelas 11 RPL 2. Kami melaksanakan praktek kerja lapangan di Politeknik TEDC Bandung dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan 29 Desember 2022. Di sana kami membuat web HTML dan aplikasi berbasis web di Politeknik TEDC Bandung. Yang pertama, cara membuat web HTML menggunakan VS Code akan dijelaskan oleh Aidil. Nah, kenapa kami lebih memilih Visual Studio Code? Karena menurut kami Visual Studio Code ini mudah digunakan dan juga banyak fiturnya juga. Nah, apa itu sih Visual Studio Code itu? Nah, Visual Studio Code itu ialah perangkat lunak untuk penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan juga Windows. Nah, untuk fitur-fiturnya juga sangat banyak, yaitu adanya fitur penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, manufaktur kode, dan yang lebih penting adanya picture auto save, yang dimana fitur ini bisa membantu kami ketika kami lupa untuk men-save pemrograman kami. Setelah terbuka, klik file lalu pilih open folder. Sebelum ke pemrograman, kalian membuat dulu folder di aplikasi VS Code tersebut. Nanti klik file, nanti ada list, klik open folder, nanti akan otomatis masuk ke si file explorer. Kalian bikin folder baru, kasih nama folder tersebut dengan nama yang akan sesuai dengan program yang akan kalian buat. Jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian akan memulai pemrograman dengan membuat file baru. Klik file, nanti di sana akan seperti ini. Klik new file, tampilannya akan seperti ini. Ketik index.html, jangan lupa kasih .html karena jika tidak tampilannya tidak akan muncul. Ini adalah hasil Codingan yang kami buat. Ini adalah codingan yang kami buat. Jika kalian ingin melihat seperti apa hasilnya, kita akan melihat hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah hasil pengodingan yang kami buat. Mungkin ya terlihat sederhana, tapi kami bekerjanya dengan susah payah untuk membuat ini. Ya, sampai begadang gitu. Nah, ini ada beberapa jurusan dan Anda bisa melihatnya jika Anda mengklik, dan di situ ada informasi-informasi tentang jurusan RPL. Nah, ini adalah beberapa contoh foto dan ada juga keterangannya di bawah, di atas. Nah, apa sih itu jurusan RPL? Keunggulan jurusan RPL dan apa saja sih yang dipelajari di jurusan RPL. Tidak hanya jurusan RPL, di sini juga ada keterangan untuk jurusan-jurusan yang lain seperti TKJ, Agribisnis Tanaman Pangan atau ATPH, dan juga Teknik Audio Video atau TAP. Ada juga sejarah SMK Negeri 1 Maja, visi dan misi SMK Negeri 1 Maja, jumlah guru, jumlah staf TU, jumlah siswa, Skultur SMK Negeri 1 Maja. Ini akan langsung otomatis. Ini adalah Skultur SMK yang 1 Maja. Ini juga ada di channel YouTube-nya Kanja TV. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa cari di YouTube Kanja TV. Ini juga ada daftar ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Maja. Ada pramuka, paskibra, dan lain sebagainya. Terus ini
tim kami yang membuat web ini. Lanjut Nah, sekian itu adalah web yang kami buat. yang kami buat. Ya mungkin tidak sebagus apa, tapi ya perjuangannya. Selanjutnya project yang kami buat yaitu membuat aplikasi berbasis web menggunakan Laragon dan Laravel 8. Membuat aplikasi berbasis web ini kami diberi tugas dari pihak sekolah, dari Kaprod TIK SMK Negeri 1 Maja yang PKL-nya di kampus, membuat aplikasi berbasis web, data mahasiswa di sana, tapi tidak memungkinkan karena mahasiswa di Politeknik TDC itu lebih dari 1.000 orang. Jadi kami membuat aplikasi berbasis web, data-data siswa yang ada di SMK 1 Maja. Kenapa kami menggunakan aplikasi Laragon? Sebelumnya saya akan menjelaskan. Laragon adalah Universal Development Environment Variable terisolasi cepat, kuat untuk PHP, Node, JavaScript, Python, Java, Go, Ruby. Aplikasi ini sangat mudah, bagus untuk membangun dan mengelola aplikasi situs modern. Ini tampilan awal dari aplikasi Laragon. Selanjutnya untuk menyeting Laragon, sebelum membuat database, kita menyeting dulu si Laragonnya agar nyambung ke si Laravel. Laravel yang kami gunakan yaitu Laravel 8. Sebenarnya banyak Laravel, ada Laravel 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi kami menggunakan Laravel 8 karena terdapat improvement yang dilakukan pada fungsionalitas rate limiting. Laravel 8 juga menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi, menyediakan rate limit middleware di mana Anda dapat mengatur jumlah request setiap waktu. Ini adalah tampilan terminal untuk menyambungkan si Laragonnya dengan si Laravelnya. Sebelum membuat database, kalian harus nge-install dulu si aplikasi Laragonnya. Jika tidak, maka project yang akan kita buat tidak akan berjalan. Jika sudah di-install, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah nge-install, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan berubah menjadi stop. Selanjutnya membuat database. Yang pertama yaitu menamai database yang akan kita buat sesuai dengan database yang akan kita buat. Ini adalah contoh database yang kami buat, yaitu data-data siswa-siswi SMK Negeri 1 Maja dengan jumlah 1.297. Dan ini pembuatannya juga sambil PSAS itu, sambil ulangan. Jadi Lalu ini codingannya. nah, dalam pembuatan aplikasi ini kami memiliki kunci untuk pembuatannya, yaitu menggunakan MPC. Nah, apa sih MPC itu? Nah, MPC itu ialah model, view, dan juga controller. Model itu berfungsi sebagai mengatur data, fungsi, dan aturan dari aplikasi yang kita buat. Nah, ada juga view. Apa itu si view dan apa juga fungsinya? Nah, view ini berfungsi untuk menampilkan output yang ditampilkan di sebuah layar. Tidak hanya data, namun bisa berupa gambar, video, diagram, dan juga banyak yang lainnya. Nah, sedangkan untuk controller, controller ini ialah sebagai penyambung antara view dan juga model. Controller sangatlah berperan penting karena sangat penting karena bisa menyatukan antara view dan model yang akan diolah terus-menerus. Seperti contohnya ialah ketika user ingin melakukan login di sebuah view dan memasukkan database atau sebuah data, akan diolah oleh controller dan juga dimodifikasi oleh model dan ditampilkan lagi ke view. Ini adalah tampilan aplikasi yang kami buat. Nah, ini adalah aplikasi berbasis web yang kelompok kami buat yang diberi nama SIM Siswa. SIM artinya Sistem Information Management Siswa. Jadi bukan surat izin mengemudi ya. Kamu harap login, di sini loginnya bisa sebagai admin, bisa sebagai guru, bisa sebagai siswa. Contoh yang ini sebagai admin. Nah, kalau kalian belum register, kalian belum bisa login. Ngisi email sama password langsung login. Nama kita kasih nama Desta.
Sebagai siswa. Nah, kita tinggal register aja. Register. Maka nanti akan ada tampilan Nah, seperti ini. seperti ini. You are login in sebagai siswa. Untuk siswa hanya bisa melihat data-data siswa dan card siswa tersebut. Untuk siswa tidak bisa menghapus data Ataupun mengedit data karena ditakutkan ada aja orang siswa yang jahil. Selanjutnya kita akan login sebagai guru. Nah, ini tampilan ketika login sebagai guru. Guru bisa ngelihat data siswa, tapi tidak bisa menghapus data siswa, cuman bisa ngelihat card siswa sama mengedit data siswa. Guru juga bisa ngelihat data jurusan. Nah, seperti ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.